Shalom. Salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam sekolah kehidupan. Sekolah yang tidak pernah ada tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat para pejuang kehidupan yang terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga video ini terus berkembang untuk memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, ya, memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh yang luar biasa yang pernah ada di dalam dunia ini, yang dicatat oleh Alkitab. Dan yang paling terutama, biar channel ini tetap eksis untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita masih ada pada pelajaran dari seorang tokoh yang bijaksana yang bernama Salomo. Pada hari ini saya akan baca di dalam Amsal 16 ayat 32 yang berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, ini pelajaran kehidupan yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh ini. Ya, karena dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waduh. Ya, kalau kita pikir-pikir apa maksud dari Raja Salomo ini? Ya, berbicara seorang pahlawan, kita tahu pahlawan itu adalah orang-orang yang militan. Pahlawan itu adalah orang-orang yang berintegritas. Pahlawan itu adalah orang-orang yang jelas dia, ya, hitam putihnya jelas. Pahlawan itu bukanlah orang yang abu-abu, ya. Justru yang abu-abu itu adalah pengkhianat. Ya, pahlawan ini orangnya prinsipal, ya. Dia fokus untuk mencapai tujuan, ya, bahkan dia siap, bahkan rela untuk pasang badan, ya, dia rela bahkan mengorbankan nyawanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya, kalau di bangsa kita zaman dulu, kita pelajari dari sejarah bahwa ada slogan para pahlawan kita. Slogannya merdeka atau mati. Wah, ini ngeri. Ya, kalau kita kaji, ini mengandung makna bahwa tidak ada tawar-menawar dalam hal kemerdekaan. Ya, tidak ada tawar-menawar, ya, dalam hal penindasan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal pembunuhan. Karena sudah terlalu lama bangsa kita, ya, dijajah, ya, disiksa, ya, terjadi pembunuhan, ya, macam lah itu. Sehingga para pahlawan kita ambil kesimpulan lebih baik mati kalau tidak merdeka. Wah, ini luar biasa, ya. Nah, itulah gambaran dari seorang pahlawan, orangnya yang berprinsipal, berprinsip, ya. Lebih baik patah daripada bengkok. Karena para pahlawan ini nggak mau dia menjadi orang yang bengkok-bengkok, bengkok sini, nggak mau. Dia lebih bagus patah daripada bengkok. Nah, kok bisa dikatakan orang sabar itu melebihi pahlawan? Wah, ya, orang sabar, ya, berarti dia lebih berprinsip lagi. Orang sabar itu lebih lagi dalam hal fokus. Ya, orang sabar itu berarti lebih lagi. Pokoknya apa-apa yang dimiliki oleh pahlawan, orang sabar ini lebih. Ya, bahkan ada yang luar biasa. Ya, ini pemahaman saya. Ya, ini pemahaman saya. Kalau pahlawan itu ketika mempertahankan kota atau merebut kota, itu pasti terjadi pertumpahan darah. Ya,
pasti terjadi pertumpahan darah. Ya, dalam mempertahankan kota atau mempertahankan bangsa atau merebut daerah atau merebut kekuasaan atau merebut satu wilayah, ya, pasti terjadi pertumpahan darah. Nah, tetapi kalau orang sabar justru sebaliknya, ya, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai target, ya, tidak mesti ada pertumpahan darah. Disinilah letaknya kelebihan orang yang sabar dengan seorang pahlawan. Jadi kalau orang yang sabar itu mencapai sesuatu atau mencapai targetnya atau merebut targetnya, ya, dengan jalan tidak terjadi tidak ada berjatuhan korban. Ya, luar biasa kan? Nah, kita ingat kisah bangsa Israel merebut kota Yeriko. Ya, mereka kelilingi kota itu. Ya, mereka rebut tidak dengan jalan peperangan. Ya, mereka hanya mengikuti instruksi Tuhan melalui hamba Tuhan. Ya, hari pertama mereka kelilingi kota itu, ya kan? Baru istirahat. Hari kedua mereka kelilingi kota itu. Begitulah sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7 kota itu dikelilingi sebanyak 7 kali. Dan hal dahsyat terjadi, robohlah tembok-tembok kota Yeriko. Kota Yeriko dapat direbut. Nah, mengelilingi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan hari ke-7 itu 7 kali, itu berbicara kesabaran. Itu berbicara kesabaran, ya. Nah, jadi orang sabar bisa dia melebihi dari seorang pahlawan. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, ketika dia mencapai apa yang dia programkan, mencapai apa yang dia targetkan tanpa dia mengorbankan yang lain. Itu orang sabar. Ya, dalam berbisnis, ya, dia sabar. Nggak perlu dia ambil itu job kalau ada berjatuhan korban, dia nggak akan mau. Itu orang sabar. Nggak perlu dia rebut sebuah jabatan. Ketika dia rebut sebuah jabatan, maka ada yang kehilangan jabatan. Dia nggak mau. Itu orang sabar. Dia rebut sesuatu tanpa ada korban. Itu orang sabar. Ya, kalau pahlawan, dia rebut sesuatu atau dia pertahankan sesuatu, pasti ada korban. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kita tahu kalau orang yang merebut kota itu adalah orang yang berstrategi. Ya, orang yang berstrategi, orang yang mengevaluasi, ya, dievaluasinya kota itu, dipelajarinya, dikajinya, ya, di mana titik lemahnya, di mana tidak dijaga, ya, di mana yang bisa diserang, di mana posisinya yang kuat, di mana posisinya yang lemah. Nah, orang-orang yang mau menguasai kota, dia pasti mempelajari kota yang akan dikuasainya, ya, mengkaji, menghitung, ya, dan mencari mana titik terkuatnya, mana titik terlemahnya. Nah, berdasarkan evaluasinya itu baru dia bertindak. Nah, orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang menguasai kota ini. Artinya apa? Orang yang menguasai diri itu dia mengevaluasi diri, dia mengoreksi diri, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Nah, itu orang yang menguasai diri. Dia evaluasi dirinya, dia kaji dirinya, dia pelajari dirinya, ya, sehingga orang yang menguasai diri itu lebih dari orang yang menguasai kota, yang merebut kota. Wah, luar biasa ya. Jadi pelajaran kali ini Salomo mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Karena
karena orang sabar melebihi pahlawan. Dan kemudian Salomo mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang menguasai diri, karena orang yang menguasai diri lebih dari orang yang merebut kota. Mari kita belajar untuk bersabar. Artinya mari kita belajar ketika mau mencapai sesuatu, jangan sampai berjatuhan korban. Ketika kita mau merebut sesuatu, jangan sampai berjatuhan korban. Ketika kita ingin mempertahankan sesuatu, jangan sampai ada berjatuhan korban. Mari kita belajar. Nah, tapi kalau kita mencapai sesuatu atau membuat usaha, misalnya kita buat sebuah warung, lantas warung yang ada di situ jadi tutup oleh karena kita bukan orang sabar. Kita orang fasik. Ya, begitu juga di dalam dunia pekerjaan, ya, bahkan di dalam dunia gereja, di dalam dunia pelayanan, jadilah orang sabar. Ya, jangan karena kita buka pelayanan terus menutup pelayanan yang sudah ada di situ. Karena kita buka gereja, maka ada gereja yang tutup. Ya, karena saya melihat di depan mata, ya, itu ada terjadi. Ya, saya lihat di depan mata. Ya, ada gereja sudah lama karena keluarga gembala ini ada guncangan. Singkat cerita dilanjutkan oleh sang istri. Ya, tetapi ujuk-ujuk masuk yang baru, terjadi goncangan sehingga yang baru ini hidup, yang ibu ini yang lama ini jadi mati. Nah, ini yang membuka yang baru ini bukan orang sabar nih. Tapi menurut mereka orang hebat gitu ya, itu urusan mereka terjadi. Jadi kita jangan seperti itu ya. Kita ini orang sabar ya. Orang sabar itu ketika mengerjakan sesuatu tanpa ada berjatuhan korban. Yang kedua, jadi orang yang menguasai diri. Artinya kita harus evaluasi diri ya. Sebelum kita pimpin orang lain, kita pimpin dulu diri kita sendiri. Itu orang yang menguasai diri. Sebelum kita nasihati orang lain, kita nasihati dulu diri kita sendiri. Itu orang yang menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang menguasai kota. Ya, daripada orang yang merebut kota. Ya. Ya. Nah, jadi demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang sabar, biarlah kita menjadi pribadi yang menguasai diri. Ketika kedua hal ini kita pelajari dan kita berusaha untuk mempraktekkannya dalam diri kita, yakinlah ya, Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Maksudnya apa? Lebih dari pemenang. Kan banyak orang kan lebih dari pemenang. Maksudnya apa ya? Nah, para pejuang kehidupan lebih dari pemenang ya. Saya ambil sebuah ilustrasi begini. Jika ada sebuah pertarungan tinju, ya katakanlah tinju kelas dunia, maka si juara bertahan dengan si penantang ini akan main di ring berantem. Maka salah satu dari mereka dinyatakan keluar sebagai pemenang. Sehingga yang menang ini kita tahu kan, kalau tinju kelas dunia dapat uang ya, dari sponsor, dari tiket, dari hak siar, dari iklan-iklan, ya dapat bonus, kadang dapat rumah, dapat mobil, ya kadang traveling kemana-mana ditanggung selama 3 bulan atau berapa gitu ya, nah, pokoknya banyak ada. Nah, memang si petarung itu dialah pemenangnya. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia tiba di rumah, dia bertemu dengan istrinya. Ya, dia bertemu dengan istrinya, maka semua apa yang dia dapat itu juga dimiliki oleh istrinya. Semua yang dia dapat itu ya pasti dinikmati oleh istrinya.
Nah, memang sang petarung itu dia adalah seorang pemenang, tetapi istrinya lebih dari pemenang. Karena apa? Kenapa istrinya menjadi seorang lebih dari sang pemenang? Ya karena dia untuk menikmati semua bonus, untuk menikmati semua hasil daripada sang juara ini, dia tidak perlu bertarung. Ya, dia tidak perlu menahan pukulan-pukulan yang bertubi-tubi, bahkan dia tidak mengalami lebam-lebam, ya kan, doer atau segala macam. Enggak. Nah, sementara sang petarung dia harus mengalami itu semua, ya, dia harus mengalami itu semua, ya, baru dia bisa menikmati hasil dari apa yang dia alami. Nah, sementara sang istri nggak perlu dia alami itu, nggak perlu dia babak belur, nggak perlu dia lebam-lebam, tapi hasil yang didapat oleh suaminya yang si pemenang itu tadi, dia ikut menikmatinya. Itulah maksudnya lebih dari pemenang. Nah, kita sering dengar kita lebih dari pemenang. Nah, maksudnya apa kita lebih dari pemenang? Tuhan Yesus sudah bertarung di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus sudah babak belur di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Nah, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit mengalahkan alam maut, kematian. Pada hari ketiga Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Karena apa? Mengalahkan maut. Ya. Tetapi saudara dan saya yang ditebusnya, saudara dan saya yang dipikulnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sang pemenang, kita lebih dari pemenang. Itu maksudnya. Ya, saya harap lo bisa menangkap maksud saya. Ya, artinya lebih daripada pemenang. Ya, tidak mesti kita harus mengalami apa yang dialami oleh sang pemenang. Ya, nah tentu dalam koridor yang benar, tentu dalam jalur yang benar. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang panjang sabar, menjadi pribadi yang menguasai diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.